Mama, jadi kan? Jadi ya? Ayah nggak ikut, kita tetap berangkat kan? Suara Bima, putra bungsuku yang baru duduk di kelas 2 SD, menarikku dari lamunan. Kulus rambutnya yang tebal, sama seperti rambut ayahnya. Jadi, sayang, pasti jadi. Besok kita berangkat. Matanya berbinar. Si sulung, Sinta, yang sudah kelas 5, ikut tersenyum di sebelahnya. Bima, jangan paksa-paksa mama. Kasihan mama, kan, ngurusnya sendiri. Sinta memang lebih dewasa. Hatiku mencelos sedikit. Nggak apa-apa, Kak. Mama kuat, kok. Kuat. Kata itu yang selalu kuucapkan pada diriku sendiri. Kuat menghadapi apa? Aku bahkan tidak yakin lagi. Rencana liburan ini sudah lama kami rancang. Bali. Itu adalah tujuan awal kami. Anak-anak, terutama Bima, sudah menabung di celengan ayam plastik mereka, menghitung hari. Mereka merindukan ayah mereka, yang tak pernah punya waktu. Dan suamiku, Mas Arman, adalah alasannya. Mas, anak-anak sudah nunggu lama. Kamu bisa ambil cuti, kan? Tanyaku beberapa minggu lalu. Dia bahkan tidak mengangkat wajahnya dari laptop. Sibuk, Rin. Proyek baru. Nggak bisa ditinggal. Aku Arini. Dan, sibuk, adalah kata yang paling sering kudengar darinya selama 2 tahun terakhir. Dulu, sibuk, berarti dia akan pulang membawa kabar baik, bonus, atau sekadar pelukan hangat karena merindukan kami. Kini, sibuk, adalah dinding baja yang dingin. Tapi, Mas, ini sudah dijanjikan. Kamu berangkat aja sama anak-anak kalau mau, bentaknya. Aku nggak bisa. Ngerti, enggak? Aku terdiam. Rumah tangga kami yang dulu hangat kini terasa seperti dikutuk. Suamiku, seorang manajer dengan jabatan tinggi di perusahaannya, berubah drastis. Dia menjadi dingin, cuek, dan perhitungan. Ya sudah, jawabku lirih, mencoba menahan air mata. Aku berangkat sama anak-anak. Terserah, katanya, lalu bangkit. Aku ada kerjaan di luar kota minggu depan. Pas kalian berangkat, jadi nggak bisa antar ke bandara. Lagi-lagi, kerja. Aku berusaha mengerti. Mungkin dia memang sedang tertekan. Aku mencoba memeluknya, tapi bahunya kaku. Dia melepaskan pelukanku dengan canggung. Aku mau mandi, ujarnya, berlalu begitu saja. Malam itu, aku mencoba membicarakan soal uang bekal liburan. Mas, aku minta uang untuk... Aku lagi nggak punya uang, Rin, potongnya cepat, nadanya defensif. Uangku habis buat modal. Modal apa? Aku menelan ludah. Jabatan kamu tinggi, Mas. Masa nggak ada uang buat liburan anak? Amarahnya meledak. Kamu pikir gampang cari uang? Kamu enak di rumah, dasteran, ngurus anak. Nggak tahu susahnya suami. Bau minyak, nggak menarik. Hati ini seperti ditusuk sembilu. Dia lupa. Dia lupa siapa aku dulu. Aku, Arini, lulusan terbaik dari universitas ternama. Aku yang rela melepaskan karir cemerlangku di perusahaan multinasional demi mengurus Sinta dan Bima, demi mendukung karirnya. Dia lupa bahwa, dasteran, ini adalah pilihanku demi kita. Aku tak menangis di depannya. Aku masuk ke kamar, membuka brankas kecilku. Ada tabunganku, sisa-sisa hasil kerjaku dulu, dan tabungan anak-anak. Kita pakai ini, nak, bisikku pada 2 celengan ayam itu. 2 hari setelah pertengkaran itu, Mas Arman pergi. Tas koper besar, katanya untuk perjalanan dinas seminggu. Dia hanya mencium kening anak-anak sekilas. Padaku, dia hanya mengangguk. Tak ada pertanyaan soal liburan kami. Tak ada, hati-hati di jalan. Sepeninggalnya, rumah terasa kosong dan semakin dingin. Malam itu, Bima tiba-tiba merajuk. Mama, Bima nggak mau ke Bali. Loh, kenapa? Kan Bima yang paling semangat. Bima mau ke Manado. Mau lihat Bunaken kayak di TV, rengeknya. Sinta, yang biasanya kalem, ikut menimpali. Iya, kayaknya seru ke Manado. Bali udah biasa? Aku tertegun. Manado? Kenapa tidak? Toh,
Tiket dan hotel belum aku pesan. Aku sengaja menunggu sampai detik terakhir, berharap suamiku berubah pikiran. Sebuah pemberontakan kecil muncul di hatiku. Bali adalah rencana yang diketahui Mas Arman. Manado ini akan jadi rahasia kecil kami. Oke, kataku mantap. Kita rombak rencana. Kita berangkat ke Anak-anak bersorak. Dalam sekejap, aku memesan 3 tiket pesawat dan sebuah kamar hotel di dekat pantai di Manado. Liburan ini akan terjadi dengan atau tanpa persetujuan ayahnya. Keesokan harinya, saat aku sedang sibuk mengemas koper, ponselku berdering. Nomor yang tak kukenal, tapi kode areanya dari luar kota. Halo? Green? Arini? Ini aku, Vika. Duniaku seakan berhenti sejenak. Vika, temanku. Atau, mantan temanku? Dia adalah orang yang dulu kutolong mati-matian. Saat dia terpuruk, putus asa mencari kerja, akulah yang menggunakan jaringanku, menjaminnya di perusahaan temanku, memberinya modal awal kehidupan baru di luar kota. Dan setelah dia sukses, dia lupa. Tak ada kabar, tak ada telepon, tak ada ucapan terima kasih. Dia sibuk dengan hidup barunya, dengan pekerjaannya yang enak. Oh, Vic, apa kabar? Tanyaku, mencoba sedatar mungkin. Baik, baik. Rin, sorry nih, tiba-tiba telepon. Aku cuma mau nanya, kamu beneran mau liburan ke Manado sama anak-anak? Jantungku berdebar kencang. Bagaimana dia tahu? Kok kamu tahu aku mau ke Manado? Terdengar tawa kecil yang dipaksakan di seberang sana. Oh, itu, aku nebak aja. Iya, nebat. Kan kamu suka pantai. Kirain kamu ke Bali. Ada yang aneh. Sangat aneh. Dia bilang, nebat, Manado, tapi di saat yang sama dia bilang, kirain ke Bali. Mana yang benar? Iya, tadinya mau ke Bali, tapi anak-anak minta ganti ke Manado. Kenapa memang? Pancingku. Enggak apa-apa, kok. Serius? Cuma ya ampun, udah lama ya kita nggak ngobrol. Kangen aja. Ya udah, have fun ya, Rin. Salam buat anak-anak. Klik. Telepon ditutup. Aku berdiri mematung di depan koper yang setengah terbuka. Tanganku gemetar. Tiba-tiba, sebuah ingatan menyeruak. Beberapa bulan lalu, aku tak sengaja membuka WhatsApp suamiku yang tertinggal di meja makan. Sebuah notifikasi muncul di layar. Dari Vika. Sayang, kapan ketemu lagi? Saat itu juga, Mas Arman merebut ponselnya dariku. Wajahnya panik, lalu berubah marah. Ngapain kamu buka-buka HP aku? Itu, Vika, temanku. Dia panggil kamu, sayang, tanyaku, suara bergetar. Oh, itu Vika teman kantor baru. Bukan Vika temanmu. Namanya aja sama, elaknya. Dia memang gitu, suka bercanda mesra sama semua orang. Jangan Nor, deh. Aku ingin percaya. Demi keutuhan rumah tangga kami, demi Sinta dan Bima, aku memilih untuk membuang kecurigaan itu jauh-jauh. Aku memilih untuk percaya bahwa suamiku hanya bercanda. Tapi sekarang, setelah telepon dari Vika yang aneh itu, kecurigaan itu kembali, lebih pekat dan hitam dari sebelumnya. Telepon Vika yang menanyakan soal Manado. Keberangkatan Mas Arman yang, kebetulan, bersamaan. Sikapnya yang dingin. Uang yang katanya, tidak ada. Semuanya terasa seperti kepingan puzzle yang mulai menyatu, membentuk sebuah gambar yang sangat menakutkan. Kugelengkan kepalaku kuat-kuat. Tidak, aku tidak boleh berpikir buruk. Ini demi anak-anak. Liburan ini harus menyenangkan bagi mereka. Aku menutup koper dengan paksa, membuang semua pikiran buruk itu. Besok, kami akan ke Manado. Apapun yang terjadi, aku harus kuat. Kami tiba di Manado keesokan harinya. Udara pantai yang hangat menyambut kami. Sinta dan Bima berlarian di lobi hotel dengan gembira. Hotel ini indah, tepat di depan pantai, persis seperti yang kuimpikan. Hari pertama kami habiskan dengan bermain pasir, berenang di kolam renang hotel, dan makan malam hidangan laut yang lezat. Anak-anak tertawa lepas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat mereka begitu bahagia. Malam itu,
Aku membaringkan mereka di tempat tidur. Mama, makasih ya. Bima senang banget, kata Bima sambil memelukku. Sama-sama, sayang. Aku mengecup kening mereka. Setelah mereka terlelap, aku berdiri di balkon kamar. Suara debur ombak terdengar menenangkan, tapi hatiku tidak. Ada firasat buruk yang menggantung di udara. Kupegang ponselku. Tak ada satupun pesan atau panggilan tak terjawab dari Mas Arman. Dia bahkan tidak bertanya apakah kami sudah sampai dengan selamat. Dinding baja itu semakin tinggi. Dan aku, entah kenapa, merasa sangat kedinginan di tengah hangatnya malam Manado. Pagi hari kedua di Manado terasa sempurna. Matahari pagi menembus tirai kamar hotel kami, melukiskan garis-garis hangat di lantai. Semalam, setelah menidurkan anak-anak, aku sendiri baru bisa terlelap menjelang subuh. Firasat buruk yang kurasakan tergantikan oleh keceriaan Bima dan Sinta saat mereka bangun. Mama, ayo berenang lagi, pekit Bima, sudah memakai pelampung lengannya. Sinta tertawa. Bima, sarapan dulu. Mama, Sinta lapar? Iya, jagoan-jagoan Mama. Kita sarapan dulu di restoran hotel, habis itu kita main di pantai. Oke? Kataku sambil mengikat rambutku seadanya. Aku memakai kaos oblong longgar dan celana pendek katun. Pakaian, Mama, yang nyaman. Aku memandangi dua malaikat kecilku. Mereka adalah alasanku untuk kuat. Apapun kecurigaan yang kumiliki tentang Mas Arman dan Vika, aku akan menyingkirkannya dulu. Ini adalah waktu liburan untuk Sinta dan Bima. Sudah siap? Ayo, Mama juga sudah lapar. Kami bertiga keluar dari kamar kami di lantai 3, bergandengan tangan. Tawa Bima menggema di koridor saat kami menuju lift. Nanti Bima mau bikin istana pasir yang besar sekali, serunya. Kak Sinta bantu, sahut Sinta. Hatiku menghangat. Inilah kebahagiaan sejatiku. Lift berdenting dan terbuka di lobi utama. Lobi hotel ini besar dan megah, dengan langit-langit tinggi dan pemandangan langsung ke kolam renang yang berlanjut ke birunya laut. Kami melangkah keluar, berjalan menuju arah restoran. Dan saat itulah duniaku berhenti berputar. Sekitar 20 meter di depan kami, di depan meja resepsionis yang panjang, berdiri dua sosok yang begitu kukenal. Mereka baru saja masuk dari pintu utama, menyeret dua koper yang terlihat mahal. Sosok pria itu, bahunya yang tegap, postur tubuhnya yang kukenal lebih baik dari diriku sendiri. Dia tertawa, suaranya yang berat dan renyah terdengar jelas, tawa yang sudah berbulan-bulan tidak pernah kudengar lagi di rumah. Dia, Mas Arman, suamiku. Dia tidak terlihat seperti orang yang sedang sibuk kerja. Dia memakai kemeja linen putih yang lengannya digulung santai dan kacamata hitam disematkan di kerah bajunya. Di sebelahnya, seorang wanita bersandar manja di lengannya. Wanita itu tinggi, rambutnya dicat pirang kecoklatan dan bergelombang sempurna. Dia memakai dress musim panas berwarna merah cerah yang sangat ketat, memeluk setiap lekuk tubuhnya, dan kacamata hitam besar bertengger di kepalanya. Dia Vika, temanku. Kaki kananku membeku di tengah langkah. Udara di paru-paruku seakan tersedot paksa. Aku melihat mereka dengan kengerian yang mematikan. Vika tertawa genit, lalu Mas Arman merangkul pinggangnya. Mereka berciuman. Bukan ciuman di pipi, ciuman di bibir. Singkat, tapi penuh gairah. Sayang, kamarnya view laut, kan? Suara Vika terdengar manja. Pasti, dong. Apa sih yang enggak buat kamu? Jawab Mas Arman. Ayah? Suara pekikan Bima memecah kebekuanku. Putra bungsuku, dengan kepolosannya, melepaskan genggaman tanganku dan berlari ke arah sosok yang ia rindukan. Ayah di sini. Hor, ayah ikut liburan. Panggilan Bima membuat dua sosok itu menoleh. Waktu seakan berjalan lambat. Aku melihat mata Mas Arman melebar di balik kacamata hitam yang langsung ia turunkan. Tawa di wajahnya mati seketika, digantikan oleh kepanikan murni. Tangan yang merangkul pinggang Vika terlepas seolah tersengat listrik. Vika membeku. Bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala sedikit terbuka. Matanya menatap lurus ke arahku, lalu ke Sinta yang berdiri mematung di sampingku. Wajahnya pucat pasi. Mereka kaget. Mereka panik. Ayah, kok di sini? Bima sudah sampai di depan mereka,
menarik-narik celana Mas Arman. Ayah bohong, ya? Katanya kerja? Kok malah di sini sama tante? Tante siapa? Sinta tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sampingku. Matanya yang jernih menatap pemandangan di depannya, lalu menatapku. Ah, bisiknya, suaranya bergetar. Itu, ayah sama Tante Vika. Sinta tahu. Dia ingat Vika dari foto-foto lama. Dan dia cukup besar untuk mengerti apa arti rangkulan dan ciuman itu. Kemarahan yang dingin dan tajam menusuk hatiku, mengalahkan rasa hancur yang baru saja mulai. Darahku terasa mendidih, tapi kepalaku dingin. Aku tidak akan mengamuk. Tidak di sini. Tidak di depan anak-anakku. Aku menggandeng tangan Sinta yang mulai gemetar. Iya, sayang, kataku, suaraku stabil, meski di dalam aku berteriak. Aku berjalan pelan, menyeret langkahku yang terasa seberat baja, menghampiri mereka. Setiap langkah adalah sayatan. Mas Arman tergagap. Rin, Arini, kamu kok aku di sini, potongku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar, dingin, tanpa emosi. Seharusnya aku yang tanya, Mas, kok kamu di sini? Aku menatapnya lurus-lurus. Katamu, kamu sibuk kerja? Proyek baru? Nggak bisa ditinggal. Rin, ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku tertawa. Tawa yang kering dan penuh kepahitan. Nggak seperti yang kulihat? Aku lihat apa, Arman? Aku lihat suamiku, yang katanya nggak punya uang buat liburan anaknya, sedang check-in di hotel yang sama. Aku lihat kamu memeluk wanita lain. Memanggilnya, sayang. Menciumnya. Jadi, apa yang nggak aku lihat? Vika mencoba mundur selangkah, bersembunyi di balik koper. Mau kemana, Vika? Tanyaku padanya. Dia tersentak. Senang liburannya? Telepon kamu kemarin itu cuma basa-basi, kan? Cuma mau memastikan aku dan anak-anak jadi ke Bali, kan? Supaya kalian bisa aman liburan berdua di Manado. Kepanikan di wajah Vika berganti menjadi ketakutan. Kami kira kamu di Bali? Bisik Vika, nyaris tak terdengar. Jadi benar, desisku. Kalian pikir aku di Bali, jadi kalian bebas berzina di sini. Tapi sayangnya, Tuhan masih sayang sama aku. Tuhan mau tunjukkan bangkai yang kalian sembunyikan. Bima menatap kami bertiga dengan bingung. Mama, kok Mama marah? Ayah, kan, di sini. Kok tante itu nangis? Hatiku hancur berkeping-keping melihat kebingungan di mata putraku. Sinta, panggilku lembut, tanpa mengalihkan tatapan membunuhku dari dua pengkhianat di depanku. Bawa Bima masuk kamar lagi. Pakai kartu kunci Mama. Aku merogoh sakuku, memberikannya pada Sinta. Tunggu Mama di kamar. Jangan kemana-mana. Kakak jaga adik, ya? Sinta mengangguk, matanya sudah penuh air mata. Dia menarik tangan Bima. Ayo, Bim, kita ke kamar. Nggak mau. Mau sama ayah? Bima mulai merengek. Bima, bentak Mas Arman, entah karena panik atau malu. Bentakan itu membuat Bima menangis. Sinta langsung memeluk adiknya. Ayo, Bim, nanti kakak ceritain dongeng. Sinta, putriku yang kuat, menarik Bima menjauh, kembali ke lift, meninggalkan kami bertiga dalam keheningan yang tegang di tengah lobi. Beberapa tamu hotel mulai melirik. Setelah lift tertutup, topengku hampir retak. Tapi aku menahannya. Jawab aku, Kali ini suaraku naik 1 oktav. Sekapan? Dia menelan ludah. Wajahnya yang tampan, yang dulu kupuja, kini terlihat menjijikkan. Rin, aku bisa jelasin. Sekapan? Dia menatap Vika, yang kini menangis terseduh-seduh. Lalu dia menatapku. 2 tahun, akunya lirih. 2 tahun. 2 tahun dia membohongiku. 2 tahun dia bersikap dingin. 2 tahun dia mengeluh aku bau minyak dan tidak menarik. 2 tahun uangnya entah kemana. Semuanya terhubung. Uangku, tabungan anak-anakku. Semua demi membiayai liburan haram ini. 2 tahun, ulangku. Rasa sakitnya begitu menusuk,
membuatku nyaris limbung. Selama itu kalian menusukku dari belakang. Kamu, Arman, suamiku. Dan kamu, Vika? Aku menatap Vika dengan tatapan paling hina yang kupunya. Teman yang aku bantu saat kamu gak punya apa-apa. Ini balasanmu? Kamu ambil pekerjaanku, sekarang kamu ambil suamiku. Rin, aku minta maaf. Isak Vika. Maafmu tidak berguna. Arini, Mas Arman mencoba meraih tanganku. Kutepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku, teriakku. Aku sudah tidak peduli dengan orang-orang yang menonton. Hatiku hancur. Tapi aku harus bersikap elegan, kataku pada diriku sendiri. Elegan. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalian benar-benar tega. Nggak punya hati. Kalian menghancurkan hati anak-anakku. Kalian menghancurkan hidupku. Aku menatap mereka satu persatu. Nikmati liburan kalian. Nikmati hotel ini. Tapi dengar aku baik-baik. Arman, pulang nanti, kosongkan lemarimu. Bawa semua barangmu, dan bawa perempuan ini. Aku nggak mau lihat wajah kalian lagi di rumahku. Aku nggak mau anak-anakku punya ayah pengkhianat dan tante yang perusak rumah tangga. Rin, jangan gegabah. Pikirkan anak-anak. Aku selalu memikirkan anak-anak, potongku tajam. Kamu yang gak pernah. Kalau kamu pikir aku cuma ibu rumah tangga dasteran yang bisanya ngurus anak dan gak bisa apa-apa, kamu salah besar. Aku akan buktikan siapa aku. Aku akan buktikan kalau aku bisa hidup, sukses, dan bahagia bersama anak-anakku. Tanpa kamu. Dan kalian berdua, kataku, menatap mereka berdua yang berdiri mematung karena malu. Aku akan buat kalian ingat hari ini selamanya. Ini akan jadi hukuman yang tidak akan pernah bisa kalian lupakan. Aku berbalik. Dengan sisa kekuatan yang kupunya, aku berjalan tegak melintasi lobi, tidak menoleh ke belakang. Aku tidak mau mereka melihat air mata yang akhirnya mengalir di pipiku. Aku berjalan menuju lift, meninggalkan mereka berdua yang hancur dan malu di depan meja resepsionis. Pintu lift terbuka, aku masuk, dan bersandar di dinding baja yang dingin. Saat itulah pertahananku runtuh. Aku menangis tanpa suara, berduka atas kematian rumah tanggaku. Dan aku tahu, di balik pintu kamar 308, dua anak kecilku sedang menungguku, sama hancurnya. Pintu lift berdenting terbuka di lantai 3. Kakiku terasa berat saat melangkah keluar. Koridor yang tadi pagi kulewati dengan tawa anak-anakku, kini terasa panjang dan senyap seperti terowongan kuburan. Setiap langkah mendekati kamar 308 adalah siksaan. Wajah Mas Arman yang panik, ciumannya dengan Vika, gaun merah ketat wanita itu, dan isak tangis Bima saat Sinta menariknya pergi, semua berputar di kepalaku seperti film rusak. Air mataku sudah kering di pipi, meninggalkan jejak perih. Aku berhenti di depan pintu kamar kami. Aku bisa mendengar suara Sinta dari dalam, mencoba menenangkan Bima. Bim, jangan nangis. Mama lagi bicara sama ayah. Hatiku remuk redam. Aku adalah seorang ibu. Aku tidak boleh hancur. Tidak di depan mereka. Kusap sisa air mata dengan kasar. Aku menarik napas 3 kali, mencoba mengumpulkan sisa-sisa diriku yang berceceran di lobi tadi. Aku harus kuat. Demi Sinta. Demi Bima. Kutempelkan kartu kunci. Pintu terbuka dengan bunyi, klik, yang pelan. Pemandangan di dalam kamar membuatku nyaris runtuh lagi. Sinta, putriku yang baru berusia 10 tahun, sedang duduk di tepi tempat tidur, memeluk Bima yang terisak di bahunya. Koper kami yang setengah terbongkar untuk liburan, kini terasa seperti saksi bisu sebuah tragedi. Pakaian renang Bima yang berwarna-warni tergeletak di lantai, seolah mengejek kami. Mereka berdua menoleh saat aku masuk. Mata Sinta lebar, penuh ketakutan dan pertanyaan yang tak terucap. Mata Bima merah dan bengkak. Mama? Sinta yang pertama bicara, suaranya bergetar. Iya, ayah kemana? Kenapa Tante Vika di sini? Kenapa Mama marah? Bima melepaskan pelukan kakaknya dan berlari ke arahku, memeluk kakiku erat. Ma? Ayah jahat? Ayah, bentak Bima. Bima nggak mau di sini. Bima mau pula Aang. Tangisnya pecah lagi. Aku langsung berlutut,
memeluk kedua anakku erat-erat. Kali ini, aku tidak bisa menahan tangisku sendiri. Kami bertiga menangis bersama. Menangisi sebuah keluarga yang baru saja mati. Menangisi pengkhianatan yang terlalu kejam untuk dipahami oleh pikiran polos mereka. Sayang, bisikku, suara kupar. Aku mencium puncak kepala mereka, menghirup aroma sampo stroberi anak-anakku. Mama di sini. Mama di sini. Kami duduk di lantai seperti itu selama beberapa menit. Hanya ada suara isak tangis. Akhirnya, Sinta melepaskan pelukannya dan menatapku. Ma, jujur sama Sinta. Ayah, selingkuh, ya? Kayak di film-film yang Tante Rina tonton. Aku terkesiap. Anak sekecil ini sudah tahu istilah itu. Tapi aku tidak akan membohonginya. Tidak lagi. Kebohongan sudah cukup menghancurkan keluarga ini. Aku memegang bahunya. Sinta, Bima, dengerin Mama. Aku menarik mereka untuk duduk di tempat tidur. Yang kalian lihat di lobi tadi, itu benar. Aku menarik napas. Ayah bohong sama kita. Dia nggak kerja. Dia liburan ke sini sama Tante Vika. Tapi Tante Vika, kan, teman Mama? Tanya Sinta. Dulu, Kak. Dulu dia teman Mama. Kataku pahit. Sekarang, dia adalah alasan kenapa ayah kalian berubah. Alasan kenapa ayah kalian bilang gak punya uang. Alasan kenapa ayah kalian gak pernah punya waktu buat kita. Bima mengusap ingusnya. Jadi ayah lebih sayang tante itu daripada Bima? Pertanyaan itu menusukku lebih tajam dari belati manapun. Bukan gitu, sayang, kataku lirih, mencoba mencari kata yang tepat. Ayah sedang bingung. Ayah melakukan kesalahan besar. Terus kita gimana, Ma? Tanya Sinta lagi. Matanya menunjukkan kedewasaan yang seharusnya belum ia miliki. Kita mau pulang? Aku menatap kedua anakku. Wajah mereka penuh luka dan kebingungan. Liburan yang mereka impikan hancur berantakan di hari kedua. Tiba-tiba, kemarahan yang tadi sempat mereda di lift, kini berkobar lagi. Bukan kemarahan buta, tapi kemarahan yang dingin dan terfokus. Tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan Arman dan Vika menghancurkan liburan anak-anakku. Kita tidak akan pulang, kataku tegas. Sinta dan Bima menatapku kaget. Tapi kita juga tidak akan tinggal di sini, lanjutku. Hotel ini sudah kotor. Mama nggak mau kita bernapas di udara yang sama dengan mereka. Saat itulah, ponselku di saku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Mas Arman. Rin, please. Jangan gegabah. Ini salah paham. Kita bicarakan baik-baik. Aku ke kamar kamu sekarang. Darahku mendidih. Dia pikir aku siapa? Wanita bodoh yang bisa dibohongi lagi? Jemariku menari di atas layar, mengetik balasan dengan cepat. Emosi tidak lagi menguasaiku. Yang ada hanya logika yang dingin. Ini adalah hukumanku untuk mereka. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Arman. Kamu sudah memilih. Aku sudah bilang, kosongkan lemarimu saat aku pulang. Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan. Aku tidak akan pulang ke rumah. Aku akan pulang ke pengacara. Aku minta cerai. Pesan kedua dari Arman langsung masuk. Jangan gila, Rin. Pikirkan anak-anak. Aku tertawa sinis. Sekarang dia memakai anak-anak sebagai tamengnya. Aku selalu memikirkan anak-anak. Kamu yang tidak. Satu hal lagi. Ini hukuman dariku, untuk kalian berdua. Kalau kalian memang sudah berhubungan selama 2 tahun, dan kalian ingin melanjutkan perbuatan kalian, silakan. Aku akan urus surat cerai secepatnya. Dan aku minta, demi harga dirimu yang tersisa, nikahi Vika. Setidaknya jangan menambah dosa dengan terus berzina. Kalian harus terikat satu sama lain. Selamanya. Lihat apa kalian akan bahagia di atas penderitaan anak-anakmu. Jangan hubungi aku lagi. Kukirim pesan itu. Dan tanpa ragu, aku memblokir nomornya. Aku mencari nama Vika di kontakku, nomor yang kusimpan bertahun-tahun lalu. Aku memblokirnya juga. Selesai. Napasku terasa lebih ringan. Aku bangkit berdiri. Oke, jagoan-jagoan. Operasi kilat. Operasi apa?
Tanya Bima, matanya masih sembab. Kita akan berkemas. Lebih cepat dari yang pernah kita lakukan. Kita akan pindah ke hotel baru. Hotel yang lebih bagus, yang kolam renangnya lebih besar, yang gak ada hantunya. Wajah Sinta sedikit cerah. Beneran? Beneran? Aku membuka lemari, menarik koper-koper kami. Mama sudah siapkan semuanya. Liburan kita belum selesai. Liburan kita baru saja dimulai. Hanya kita bertiga. Tim Negap. Aku mencoba seceria mungkin, dan itu menular. Sinta mulai membantu memasukkan baju-baju ke koper. Bima, meski masih bingung, ikut mengemasi mainan dinosaurusnya. Dalam 15 menit, kami selesai. Aku menelepon resepsionis. Halo, saya Arini dari kamar 308. Saya mau check out sekarang. Check out mendadak, Bu? Apa ada masalah dengan pelayanan kami? Tanya suara di seberang. Pelayanan Anda bagus, kataku datar. Saya hanya tidak menyangka hotel Anda menerima tamu yang tidak bermoral yang merusak liburan keluarga. Aku menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Aku memegang gagang koper, satu tangan menggandeng Sinta, satu tangan menggandeng Bima. Siap? Tanyaku. Mereka mengangguk serempak. Saat kami berjalan keluar dari kamar 308, aku tidak menoleh ke belakang. Aku melangkah menuju lift, dadaku tegak. Di pantulan cermin lift, aku melihat seorang wanita. Matanya bengkak, tapi tatapannya tajam. Itu bukan lagi Arini, ibu rumah tangga dasteran yang bau minyak. Itu adalah Arini, seorang ibu yang akan bertarung demi anak-anaknya. Seorang wanita yang baru saja dilahirkan kembali dari puing-puing pengkhianatan. Di dalam kepalaku, aku sudah menyusun rencana. Pengacara, jaringan kontak lamaku, CV-ku yang berdebu. Arman mengeluh aku tidak bisa cari uang. Dia lupa siapa yang dulu menjadi tulang punggung saat dia baru merintis karir. Dia lupa siapa lulusan terbaik itu. Bisikku pada diriku sendiri saat pintu lift terbuka di lobi. Kalian salah besar telah meremehkan aku. Perang baru saja dimulai. Aku melangkah keluar, melewati meja resepsionis tanpa menoleh, dan memesan taksi ke hotel terbaik di Manado. Liburan ini akan kulanjutkan, dengan sisa tabunganku, sebagai perayaan hari kemerdekaanku. Taksi berhenti di depan lobi yang jauh lebih megah. Ini adalah resor bintang 5 di sisi lain pantai, tempat yang biasanya hanya kulihat di brosur liburan. Tempat yang Arman akan sebut sebagai pemborosan. Wah, Mama, ini istana, pekik Bima, matanya yang tadi sembab kini membelalak takjub melihat air mancur dan taman tropis yang terhampar. Sinta, meski masih diam, terlihat sedikit terkesan. Dia menggenggam tanganku lebih erat. Aku tersenyum, senyum tulus pertama setelah kehancuran pagi itu. Iya, sayang. Ini istana baru kita. Hanya untuk tim 3 super. Aku membayar taksi dan bellboy bergegas mengambil koper kami. Saat aku melangkah masuk ke lobi yang beraroma sereh dan melati, aku tidak merasa seperti seorang istri yang baru saja dihianati. Aku merasa seperti seorang ratu yang sedang reklamasi taftanya. Aku memesan suite keluarga dengan 2 kamar, pemandangan langsung ke laut. Tanpa ragu, tabunganku memang akan terkuras, tapi ini bukan lagi soal uang. Ini soal pernyataan. Ini adalah investasi untuk kewarasan mentalku dan kebahagiaan anak-anakku. Kita tidak sedang melarikan diri, bisikku pada diriku sendiri saat check-in. Kita sedang upgrade. Kamar kami di lantai 10 sungguh menakjubkan. Ada ruang tamu kecil, balkon yang luas, dan 2 kamar tidur terpisah. Jendela kaca dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan Bunaken di kejauhan, dikelilingi lautan dengan gradasi warna biru toska dan biru tua. Ini kamarku. Bima langsung berlari dan melompat ke atas tempat tidur king size di kamar anak-anak. Dia berguling-guling di atas spray putih bersih, tawanya kembali terdengar. Sinta tersenyum tipis dan meletakkan ranselnya. Balkonnya besar, Emma. Iya, sayang, kataku, memeluknya dari belakang. Kita bisa sarapan di sana besok pagi. Hanya kita bertiga? Hal pertama yang kulakukan adalah memesan room service. Pizza keju ekstra, kentang goreng, 3 gelas milkshake coklat, dan sepiring besar buah-buahan tropis.
Saat makanan datang, kami menyantapnya di lantai ruang tamu sambil menonton film kartun di televisi besar. Untuk sesaat, kami lupa. Untuk sesaat, kami adalah keluarga normal yang sedang berlibur. Aku membiarkan Bima makan dengan tangan berlepotan. Aku membiarkan Sinta tertawa melihat adiknya. Malam itu, di kamar 1012, aku membangun gelembung keamanan di sekitar kami. Tidak ada pengkhianat yang bisa masuk. Sisa 3 hari kami di Manado terasa seperti mimpi. Mimpi yang kubangun dengan sengaja di atas puing-puing mimpi burukku. Kami menyewa perahu glass bottom untuk melihat taman laut Bunaken. Bima menempel di kaca, menunjuk-nunjuk ikan badut dan terumbu karang berwarna-warni. Mama, lihat, Nemo, ada Nim. Aku menunjuk ke koral biru terang. Itu lebih cantik, Bim. Sinta, yang awalnya hanya duduk diam, perlahan mulai tertarik. Dia menunjuk ke seekor penyu yang berenang lambat di bawah kami. "Hah, penyu?" bisiknya. Ya, Kak." Dia mengangguk, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. "Sinta sayang Mama." "Mama lebih sayang Kakak," jawabku, menahan air mata. Keindahan di bawah laut ini kontras dengan kebusukan yang kutinggalkan di hotel sebelumnya. Dunia ini penuh keajaiban, dan aku tidak akan membiarkan satu pria busuk merenggut keajaiban itu dari anak-anakku. Kami mencoba kuliner Manado. Kami makan tinutuan di sebuah warung kecil yang ramai, rasanya hangat dan menghibur. Kami makan cakalang fufu di tepi pantai saat matahari terbenam. Aku, yang dulu dijuluki Arman, kolot, karena hanya memasak makanan rumah, kini dengan lahap mencoba setiap sambal dabu-dabu yang disajikan. Aku menemukan diriku yang lama. Arini yang pemberani, yang penasaran, yang tidak takut mencoba hal baru. Arini yang telah dikubur hidup-hidup oleh daster dan tuduhan, bau minyak. Di pantai, kami membangun istana pasir. Bima menugaskanku membuat parit, dan Sinta membuat menara. "Istana kita nggak ada ayah," celetuk Bima tiba-tiba. Sinta langsung berhenti mengukir. Aku membeku. Aku berlutut di pasir, menyejajari mata Bima. "Dengar, sayang. Ayah memilih untuk tidak ada di istana kita. Ayah memilih untuk membangun istana lain dengan Tante Vika." "Tapi kenapa?" tanyanya, bibirnya bergetar. "Mama nggak tahu kenapa," jawabku jujur. Orang dewasa kadang membuat pilihan yang sangat bodoh dan menyakitkan. Tapi satu hal yang pasti, itu bukan salah Bima. Bukan salah Kak Sinta, dan bukan salah Mama. Aku memeluk mereka berdua. Yang penting, istana kita ini kuat. Ada Mama, ada Kak Sinta, ada Bima. Kita tim 3 super, ingat? Kita nggak butuh siapa-siapa lagi untuk jadi kuat. Sinta mengangguk tegas. Bima, setelah diam sejenak, ikut mengangguk. "Oke." Bima jadi rajanya. Kami melanjutkan membangun istana pasir kami, lebih megah dari sebelumnya. Tapi malam hari adalah ceritaku. Setelah Sinta dan Bima tertidur lelap, lelah karena berenang dan bermain, aku akan membuka laptopku di balkon. Ditemani suara debur ombak dan secangkir teh jahe, aku tidak menangis. Aku bekerja. Malam pertama di hotel baru, aku merancang perangku. Langkah pertama, pengacara. Aku punya teman lama, Sarah, yang kini menjadi salah satu pengacara perceraian terbaik di Jakarta. Aku menulis email panjang padanya. Subjek, urgent rahasia, Arini, kode merah. Isinya detail, dingin, dan tanpa emosi. Aku menceritakan kronologi di lobi hotel. Tanggal, waktu, nama hotel pertama, saksi mata, kedua anakku, staf hotel. Aku melampirkan foto lama Vika yang kuambil dari media sosialnya. "Sar, aku mau cerai. Secepatnya. Tuntutan, hak asuh anak penuh. 100%. Aset, rumah atas nama kami berdua, minta dijual dan dibagi 2. Mobil atas namaku. Aku mau semua tabungan atas namaku dan anak-anak tidak diganggu-gugat. Bukti perselingkuhan, kesaksianku dan anak-anak. Plus, aku minta kamu kirim somasi ke Arman dan Vika. Aku mau mereka tahu aku tidak main-main. Berapa retainermu? Aku transfer besok." Aku menekan send sebelum aku sempat ragu. Rasanya melegakan. Langkah kedua, karir.
Arman bilang aku tidak bisa cari uang. Kita lihat saja. Aku membuka akun LinkedIn-ku yang sudah berdebu. Foto profilku masih foto wisuda S1, 12 tahun lalu. Aku tertawa miris. Aku menggantinya dengan foto selfieku di pantai Manado tadi sore. Wajahku tersenyum, meski mataku sedikit bengkak. Wajah seorang pejuang. Aku memperbarui profilku. Di bawah, manajer proyek di perusahaan multinasional yang berakhir 10 tahun lalu, aku menambahkan jabatan baru. Manajer operasional keuangan domestik, CEO rumah tangga, durasi, 2014, sekarang deskripsi. Mengelola anggaran keluarga dengan efisiensi tinggi. Mengawasi pengembangan dan pendidikan 2 individu, proyek jangka panjang. Keahlian multitasking, negosiasi, manajemen krisis, dan logistik. Aku tersenyum puas. Itu bukan kebohongan. Lalu, aku mulai mengirim pesan. Ke mantan bosku, ke rekan-rekan lamaku yang sekarang sudah menjadi direktur atau VP. Halo Pak Budi, apa kabar? Saya Arini, ex-tim Anda di proyek X dulu. Lama tak jumpa. Pak, saya berencana kembali ke dunia kerja. Anak-anak saya sudah besar. Saya rindu tantangan di dunia korporat. Jika ada lowongan untuk posisi senior manajerial, saya sangat tertarik. Saya siap buktikan bahwa saya masih Arini yang dulu. Aku mengirim belasan pesan serupa. Dalam 1 jam, 2 pesan dibalas. Rin, apa kabar? Kebetulan banget, kita lagi cari head of department baru. Kirim CV-nya. Ya. Kita ngobrol minggu depan. Jantungku berdebar kencang. Kali ini bukan karena sakit hati, tapi karena adrenaline. Langkah ketiga, keuangan. Aku membuka aplikasi mobile banking. Tabunganku, tabungan anak-anak. Cukup untuk membiayai pengacara dan hidup sederhana selama 6 bulan ke depan. Aku harus cepat dapat pekerjaan. Rumah kami di Jakarta harus segera dijual. Aku tidak sudi tinggal di rumah yang sudah dinodai oleh kebohongannya. Aku menutup laptop. Perang telah dimulai. Dan aku, sang ibu rumah tangga dasteran, baru saja mengerahkan artileri pertamaku. Penerbangan pulang ke Jakarta adalah yang tersulit. Selama di Manado, kami berada dalam gelembung kebahagiaan baru kami. Tapi sekarang, kami akan kembali ke realitas. Bima tertidur di pangkuanku, Sinta mendengarkan musik lewat headphone-nya, menatap keluar jendela. Aku memandangi awan di bawah kami. Aku pulang bukan sebagai Arini yang hancur. Aku pulang sebagai janda perang. Kami tiba di rumah kami yang lengang menjelang malam. Rumah itu terasa dingin. Asing. Mobil Arman tidak ada di garasi. "Ma, kok sepi?" tanya Bima. "Iya, kan, hanya kita, sayang," kataku, mencoba terdengar ceria sambil membuka pintu. Bau rumah ini, bau pengap kebohongan. Sinta dan Bima langsung masuk ke kamar mereka. Aku berjalan pelan menyusuri rumah. Ruang tamu tempat Arman biasa menonton TV. Dapur tempatku menghabiskan waktu, yang katanya membuatku bau minyak. Lalu, aku berhenti di depan kamar tidur utama kami. Kamar tidur kami. Hatiku berdebar. Pesanku padanya jelas, kosongkan lemarimu. Apakah dia menurutinya? Tanganku yang gemetar meraih gagang pintu. Aku mendorongnya perlahan. Kamar itu gelap. Aku menyalakan lampu. Semuanya masih sama. Ranjang kami. Meja riasku. Lalu, aku berjalan ke sisi kamarnya. Ke lemari kayu jati besar itu. Napasku tertahan. Dengan satu tarikan napas panjang, aku membuka kedua pintu lemari itu. Dan aku melihatnya. Tanganku yang gemetar masih memegang gagang pintu lemari. Aku menatap ruang kosong di depanku. Lemari itu tidak sepenuhnya kosong. Tapi intinya sudah hilang. Semua pakaian kerjanya yang mahal, jas-jas branded, kemeja-kemeja sutra, dasi-dasi impor, hilang. Koper-koper besarnya hilang. Sepatu kerjanya yang mengkilap hilang. Yang tersisa hanyalah sampah. Beberapa kaos oblong lama yang sudah pudar warnanya, yang biasa ia pakai untuk tidur. Sebuah jeans robek yang sudah tidak muat lagi. Dan, yang paling menyakitkan, di gantungan paling depan, tergantung kemeja batik yang kuberikan di ulang tahun pernikahan kelima kami. Dia sengaja meninggalkannya. Itu adalah penghinaan yang disamarkan.
Dia benar-benar pergi. Dia bahkan tidak menunggu aku pulang untuk bicara. Dia kabur. Dia memilih Vika. Pesan yang kuterima jelas, dia tidak akan berjuang untuk keluarga ini. Anehnya, aku tidak menangis. Rasa sakit itu ada, tajam dan menusuk, tapi dibungkus oleh lapisan kemarahan yang dingin. Dia pikir aku akan hancur melihat ini? Dia pikir aku akan memohon dia kembali? Aku menutup pintu lemari itu dengan pelan, tanpa suara. Bagus, desisku pada ruangan yang kosong itu. Dia membuat ini lebih mudah. Aku berbalik, dan Sinta berdiri di ambang pintu kamarku. Wajah kecilnya tegang. Dia pasti melihatku membuka lemari. Ayah, nggak pulang lagi ya, Emma? Tanyanya pelan. Aku berjalan menghampirinya, berlutut, dan memegang kedua bahunya. Aku menatap lurus ke matanya yang jernih, mata yang sama dengan mata pengkhianat itu. Ayah memilih untuk tidak pulang, Kak, kataku tegas. Ini adalah rumah Mama, rumah Kak Sinta, dan rumah Bima. Tapi ini bukan lagi rumah ayah. Sinta mengangguk, bibirnya bergetar. Dia tidak menangis. Dia memelukku erat. Sinta benci ayah. Jangan benci dia, sayang, bisikku, mengelus rambutnya. Kita doakan saja dia. Sekarang, ayo kita tidur. Besok Mama harus mulai bekerja. Senin pagi, pukul 9 tepat. Aku tidak lagi memakai daster. Aku memakai blazer biru dongker lamaku. Sedikit sempit di bahu, tapi terasa seperti baju zirah. Aku duduk di seberang sahabatku, Sarah, di kantor hukumnya yang mewah di kawasan SCBD. Sarah menatap tumpukan dokumen yang kuberikan padanya, kronologi, nama hotel, sisa-sisa percakapan lama, dan bukti transferku padanya. Bajingan, desis Sarah, memijat pelipisnya. Arman benar-benar bajingan. Dan Vika, perempuan itu. Aku mau ini cepat, Sar, kataku. Aku mau hak asuh penuh. Aku nggak mau anak-anakku melihat ayah mereka 1 detik pun lebih lama dari yang seharusnya. Oke, Rin. Sarah beralih ke mode pengacara. Kita kuat. Fakta bahwa kamu memergoki mereka check-in bersama, di hotel yang sama, setelah dia berbohong soal kerja, dan nggak punya uang, itu sudah jelas. Kesaksian Sinta, meski dia anak-anak, akan memperkuat. Lalu, telepon Vika yang menanyakan soal Bali, itu perencanaan, Rin. Itu niat buruk, lanjut Sarah, matanya berkilat. Aku akan siapkan somasi hari ini juga. 1 untuk Arman, kukirim ke kantornya. 1 lagi untuk Vika, ke alamat kantor dan apartemennya. Ke kantornya, tanyaku. Tentu saja. Sarah tersenyum sinis. Perselingkuhan, apalagi dengan rekan kerja. Mereka bukan rekan kerja, potongku. Arman berbohong. Vika kerja di luar kota. Lebih bagus, seru Sarah. Artinya Arman menggunakan fasilitas kantor dan alasan dinas untuk bertemu selingkuhannya. Perusahaannya tidak akan suka itu. Kita akan buat dia panik. Kita akan buat namanya hancur. Sama seperti dia menghancurkan namamu. Apa yang harus kulakukan? Kamu, kata Sarah, menunjukku. Fokus cari kerja. Dapatkan pekerjaanmu kembali. Buktikan pada hakim bahwa kamu mampu secara finansial. Aku urus sisi hukumnya. Kita akan jual rumah itu, bagi 2. Dan dia harus bayar uang tunjangan anak yang sangat, sangat besar. Aku mengangguk. Lakukan. Rabu, wawancara pertamaku. Aku berdiri di depan cermin. Bukan Arini yang bau minyak. Aku adalah Arini yang memakai lipstik merah marun dan high heels yang sudah 10 tahun tidak tersentuh. Aku menatap pantulan diriku. Mataku masih bengkak jika kau perhatikan lekat-lekat, tapi tatapanku tajam. Gedung perkantoran ini masih sama. Aku menarik napas dan melangkah masuk ke lobi yang familiar. Pak Budi, mantan bosku, kini terlihat lebih tua, tapi matanya masih sama tajamnya. Dia menatap CV-ku yang sudah diperbarui di mejanya. Arini, katanya, 10 tahun. Itu waktu yang lama. Benar, Pak, jawabku tenang. Kamu menulis, CEO rumah tangga, katanya, sedikit tersenyum. Kamu pikir mengurus rumah sama dengan mengurus proyek?
Aku mencondongkan tubuh ke depan. Pak, dalam 10 tahun terakhir, saya mengelola anggaran yang lebih ketat dari anggaran departemen manapun. Saya menangani 2 stakeholder yang sangat menuntut, anak-anak saya, dengan tingkat kepuasan 100%. Saya mengatasi krisis harian, mulai dari demam berdarah hingga drama sekolah, tanpa satu pun proyek failure. Saya rasa, saya lebih dari sekadar siap untuk kembali. Pak Budi tertawa. Tawa yang renyah. Kamu masih sama, Rin. Tajam. Oke, departemen ini sedang butuh kepala baru. Tapi persaingannya ketat. Saya suka persaingan, Pak, jawabku. Saya sudah terlalu lama tidak bersaing. Wawancara itu berlangsung 1 jam. Saat aku keluar dari ruangan itu, kakiku sedikit gemetar, tapi kepalaku tegak. Aku tahu, aku berhasil. Malam itu, saat aku sedang membantu Sinta mengerjakan PR matematika, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengisyaratkan Sinta untuk diam, dan aku mengangkatnya. Hening sejenak. Lalu, kamu gila, Rin. Kamu benar-benar gila. Suara Arman berteriak, penuh kepanikan. Aku menjauhkan ponsel dari telingaku, ekspresiku datar. Kamu mengirim surat pengacara ke kantorku. Ke Hart. Semua orang membaca tuntutanmu. Semua orang tahu. Kamu mau menghancurkan karirku. Aku menunggu sampai dia selesai menarik napas. Halo, Arman, jawabku. Suaraku dingin dan tenang. Jangan halo-halo, bentaknya. Cabut surat itu. Cabut tuntutanmu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kenapa kamu libatkan Vika? Oh, jadi sekarang kamu khawatir soal Vika? Tanyaku sinis. Di mana kekhawatiran itu saat kamu membawanya ke Manado? Di mana kekhawatiran itu saat kamu menciumnya di depan anak-anakmu? Itu. Dengar, Arman, potongku. Aku sudah bilang di Manado. Aku tidak main-main. Kamu pikir aku cuma ibu rumah tangga bodoh yang bisa kamu injak-injak? Kamu salah. Rin, aku panik. Kak, Vika juga dapat surat. Dia diskors? Hatiku melonjak sedikit. Hukuman sudah dimulai. Bagus, kataku. Apa maksudmu bagus? Kami bisa kehilangan pekerjaan kami. Itu bukan urusanku lagi, jawabku. Urusanku sekarang adalah anak-anakku. Dan perceraian kita. Oh, dan satu hal lagi. Aku sengaja menjeda. Karir baruku. Jangan hubungi aku lagi. Nomor ini akan kublokir. Jika kamu ingin bicara, suruh pengacaramu bicara dengan pengacaraku. Rin, tunggu. Arini, jangan. Aku menutup telepon. Aku memblokir nomor itu. Ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan WhatsApp. Dari nomor baru yang lain. Vika. Rin, aku mohon. Tolong cabut somasinya. Aku diskors. Aku bisa dipecat. Arman janji dia akan urus perceraian kalian baik-baik. Aku minta maaf, Rin. Aku benar-benar minta maaf. Aku membaca pesan itu. Tidak ada penyesalan di sana. Yang ada hanya ketakutan karena kehilangan pekerjaan, enaknya. Pekerjaan yang dulu kudapatkan untuknya. Aku menatap pesan itu lama. Lalu, aku mengetik satu balasan singkat. Nikmati hukumanmu. Lalu, aku memblokir nomornya. Aku meletakkan ponselku. Sinta menatapku dengan mata lebar. Sudah, Kak, kita lanjut lagi, kataku, mengambil pulpennya. Nomor 4. Berapa hasil pembagiannya? Di luar, badai sedang mengamuk bagi mereka. Di dalam rumahku, aku sedang mengajari putriku cara membagi. Sebuah email masuk ke laptopku yang terbuka di meja makan. Subjek, wawancara lanjutan, nama perusahaan. Aku tersenyum. Ini baru permulaan. 3 hari setelah wawancara lanjutan, email itu masuk. Penawaran kerja, Head of Project Management. Aku membacanya 3 kali. Gaji yang ditawarkan, angkanya bahkan lebih tinggi dari gaji terakhirku 10 tahun lalu, disesuaikan dengan inflasi dan standar industri saat ini. Gaji itu lebih dari cukup untuk membiayai hidupku dan kedua anakku dengan sangat layak. Aku menerimanya tanpa negosiasi. Minggu berikutnya adalah angin puyuh.
Aku menggunakan sisa tabunganku untuk menyewa nani paruh waktu yang terpercaya untuk menjemput Bima dari sekolah, dan Sinta sudah cukup besar untuk mengurus dirinya sendiri sepulang sekolah sampai aku tiba. Hari pertamaku bekerja, aku berdiri di depan cermin. Bukan lagi blazer sempit peninggalan masa lalu. Aku telah menjual beberapa perhiasan lama yang tidak terpakai, hadiah dari Arman yang kini terasa hampa, dan menggunakannya untuk membeli 3 setel pakaian kerja yang bagus dan sepasang heels baru. Rambutku, yang biasa kuikat asal, kini kupotong model bob sebahu yang profesional. Wajahku kupoles riasan tipis namun tegas. Saat aku melihat pantulanku, aku tidak melihat Arini, si bau minyak. Aku melihat Arini, sang manajer. Wanita yang dulu dikagumi Arman, sebelum dia memutuskan untuk menguburku hidup-hidup. Wow, Mama cantik banget, puji Sinta saat aku keluar kamar. Bima hanya melongo. Mama kayak di TV. Mama mau perang, sayang, candaku, sambil mencium kening mereka. Doakan Mama menang, ya. Memasuki gedung kantor itu lagi, kali ini sebagai karyawan, rasanya seperti pulang ke rumah. Otot-ototku yang tertidur selama 10 tahun mulai bergerak. Logika, strategi, negosiasi, semuanya kembali dengan cepat. Benar, aku sedikit kaku di hari pertama. Aku harus belajar perangkat lunak baru, menghafal nama-nama baru. Tapi otakku bekerja. Rasanya luar biasa. Di akhir minggu pertama, aku sudah memimpin rapat besar, dan Pak Budi memberiku acungan jempol dari seberang meja. Perlahan tapi pasti, aku membangun kembali diriku. Sementara aku membangun, di tempat lain, ada yang hancur. Telepon itu datang dari mertuaku. Ibu Arman. Arini, tega kamu, ya? Kamu puas bikin anak saya menderita, teriaknya di seberang telepon. Aku memejamkan mata sejenak, menguatkan diri. Selamat pagi, Ibu. Maaf, menderita kenapa, ya? Jangan pura-pura bodoh. Arman diskors. Jabatannya diturunkan. Dia hampir dipecat gara-gara surat pengacara kamu itu. Kamu sengaja bikin malu keluarga, ya? Cuma gara-gara cemburu buta. Cemburu buta. Jadi itu cerita yang Arman jual ke keluarganya. Ibu, kataku, suaraku tetap tenang dan dingin. Saya tidak cemburu buta. Saya punya mata. Dan mata saya melihat dengan jelas anak ibu, Arman, sedang check-in di Hotel Manado dengan wanita lain. Mata kedua anak saya juga melihat ayah mereka mencium wanita itu. Apa itu yang ibu sebut cemburu buta? Hening di seberang. Dan wanita itu, lanjutku, bukan sekadar wanita lain. Dia Vika, teman yang dulu saya bantu. Dan sekarang, dia juga dipecat dari pekerjaannya berkat somasi dari pengacara saya. Vika dipecat? Suara mertuaku terdengar kaget. Iya, Bu. Perusahaannya tidak mentolerir karyawan yang menggunakan nama perusahaan untuk memesan fasilitas liburan pribadi dengan suami orang. Oh, itu detail baru yang Sarah temukan, dan rasanya sangat memuaskan. Ya, tapi kan, Arman tetap suamimu. Kepala Dulu, Bu. Sekarang dia adalah kepala keluarga untuk Vika, mungkin. Urusan saya dengannya hanya di pengadilan. Maaf, Bu. Saya ada rapat penting. Saya tutup dulu. Aku menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Tanganku sedikit gemetar, tapi hatiku lega. Satu lagi jembatan ke masa lalu telah kubakar. 2 minggu kemudian, Sarah meneleponku. Rumahmu resmi masuk daftar jual, Rin. Sudah ada beberapa penawaran. Kita ambil yang tertinggi, proses cepat. Bagus, kataku. Ada lagi. Suara Sarah terdengar puas. Pengacara Arman meneleponku. Dia mau negosiasi. Dia mau bayar tunjangan anak, tapi minta agar tuntutan perselingkuhan dicabut dari berkas. Kenapa? Karena, Sarah tertawa kecil, jika dia terbukti bersalah selingkuh di pengadilan, dia bisa kehilangan haknya atas pembagian aset rumah. Dan dia tahu kita punya bukti kuat. Saksi mata, anak-anak, reservasi hotel atas nama Vika yang dibayar kartu kredit Arman, dan fakta dia kabur dari rumah. Aku terdiam. Aku tidak peduli uangnya, Sar. Aku tahu. Tapi ini bukan soal uang.
Ini soal kemenangan. Begini saja, kita terima tawarannya. Kita percepat perceraian. Dia bayar tunjangan anak dalam jumlah besar, rumah dijual 50-50, dan kita bercerai baik-baik secara hukum. Tapi apa? Hukuman sosialnya sudah berjalan. Dia sudah kehilangan jabatannya. Vika sudah kehilangan pekerjaannya. Mereka sudah hancur, Rin. Sesuai keinginanmu. Aku menatap keluar jendela kantorku. Hujan turun rintik-rintik. Aku mau mereka menikah. Apa? Di Manado aku bilang, aku minta mereka menikah. Aku mau itu jadi bagian dari kesepakatan, damai, ini. Aku nggak mau dia terus berzina dengan Vika, lalu nanti mencari korban lain. Aku mau mereka terikat satu sama lain. Aku mau Arman bertanggung jawab atas wanita yang sudah dia tiduri selama 2 tahun. Itu hukumannya. Sarah terdiam sejenak. Rin, kamu benar-benar brutal. Aku suka. Lakukan, Sar. 1 bulan setelah aku kembali dari Manado, aku menerima gaji pertamaku. Aku sedang di rumah, Sinta dan Bima sedang bermain di kamar mereka. Aku membuka aplikasi mobile bankingku. Angka yang masuk ke rekeningku terasa seperti sengatan listrik yang menyegarkan. Uangku, hasil kerjaku sendiri. Aku tidak lagi bau minyak. Aku tidak menarik. Aku adalah seorang manajer, seorang ibu tunggal, seorang pejuang. Malam itu, aku memesan 3 porsi besar es krim premium. Kami makan langsung dari kotaknya di sofa ruang tamu. Kita merayakan apa, Ma? Tanya Bima, mulutnya penuh es krim coklat. Merayakan kita? Jawabku sambil tersenyum, menyuapi Sinta. Merayakan tim 3 super. Karena kita sudah menang. Sinta tersenyum lebar. Senyum tulus pertamanya sejak insiden di Manado. Di tempat lain di kota ini, aku membayangkan Arman dan Vika. Arman yang kini hanya staf biasa, dan Vika yang seorang pengangguran. Mereka mungkin sedang bertengkar di apartemen sewaan kecil. Bertengkar soal uang, soal masa depan mereka yang suram. Mereka terikat satu sama lain dalam kehancuran, persis seperti yang kuinginkan. Dan aku baru saja akan memulai. 6 bulan. Hanya butuh 6 bulan untuk membongkar kehidupan yang kubangun selama 12 tahun dan membangun fondasi yang baru. Hari itu, aku berdiri di depan pengadilan agama. Blazerku kini berwarna abu-abu arang, dipadukan dengan rok pensil yang pas. Aku terlihat berkuasa. Aku merasa begitu. Di sampingku, Sarah merapikan kertas-kertas di mapnya. Di seberang ruangan, di bangku yang berbeda, duduk Arman dan Vika. Aku menatap mereka. Ini adalah pertama kalinya aku melihat mereka secara langsung sejak insiden di lobi Hotel Manado. Dan pemandangan itu sungguh memuaskan. Arman, yang dulu selalu rapi dengan kemeja branded dan jas mahal, kini terlihat kuyu. Dia memakai kemeja batik lengan panjang yang kusut, yang sepertinya sudah berumur. Rambutnya yang dulu selalu klimis, kini terlihat sedikit menipis dan berantakan. Matanya merah dan cekung. Dia tidak berani menatapku. Di sebelahnya, Vika. Oh, Vika. Dia tidak lagi memakai gaun merah ketat yang seksi. Dia memakai blus longgar berwarna kusam dan rok panjang. Rambut pirangnya yang dulu bergelombang indah, kini terlihat kering dan akarnya yang berwarna hitam sudah mulai terlihat. Wajahnya, tanpa riasan tebal, terlihat biasa saja, bahkan sedikit pucat. Mereka terlihat kalah. Semua pihak siap, tanya hakim. Sarah mengangguk. Pengacara Arman, seorang pria yang tampak lelah, juga mengangguk. Prosesnya berjalan cepat, persis seperti yang Sarah rancang. Karena kami telah sepakat di luar pengadilan, sidang ini hanyalah formalitas. Mengingat kedua belah pihak telah sepakat, hakim membacakan poin-poin kesepakatan. 1. Hak asuh anak, Sinta Kirana Putri dan Bima Anggara Putra, jatuh sepenuhnya ke tangan ibu kandung, Arini Wijaya. Aku menarik napas dalam-dalam. Selesai. Kemenangan pertamaku. 2. Ayah kandung, Arman Pratama, diwajibkan memberikan tunjangan anak sebesar. Hakim menyebutkan angka yang disepakati, angka yang cukup besar, setiap bulannya, ditransfer ke rekening Ibu Arini Wijaya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.
Kulihat Arman menelan ludah. Itu pasti berat baginya, terutama dengan jabatannya yang sudah diturunkan. 3. Aset bersama, berupa rumah di alamat rumah lama, telah disepakati untuk dijual. Hasil penjualan dibagi rata 50-50 antara kedua belah pihak. Rumah itu sudah laku. Uang bagianku sudah aman di rekening terpisah, siap untuk kubelikan apartemen baru. Dengan ini, Pengadilan Agama memutuskan bahwa pernikahan antara saudara Arman Pratama dan saudari Arini Wijaya putus karena perceraian. Palu diketuk. 1 ketukan. Rasanya seperti dentuman meriam yang menghancurkan sisa-sisa rantai di kakiku. Aku bebas. Aku berdiri. Sarah memelukku. Selamat, Rin. Terima kasih, Sar. Terima kasih untuk semuanya. Saat aku berbalik untuk keluar, Arman menghalangi jalanku. Matanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara benci, putus asa, dan penyesalan. Rin, suaranya serak. Kamu benar-benar melakukan ini. Kita yang melakukannya, Arman, koreksiku. Bukan hanya aku. Kamu memulainya. Dia menatapku dari atas ke bawah. Penampilanku yang baru. Tas tanganku yang mahal, kubeli dari gaji pertamaku. Auraku yang berbeda. Kamu terlihat berbeda? Tanyaku. Iya, ini aku yang dulu. Arini yang kamu nikahi sebelum kamu memutuskan aku, bau minyak, dan tidak menarik. Vika berdiri di belakangnya, menatapku dengan takut. Jadi, apa rencanamu sekarang? Tanya Arman, seolah kami teman lama yang bertemu di kafe. Rencanaku. Aku tersenyum tipis. Rencanaku adalah menjadi sukses. Rencanaku adalah membesarkan Sinta dan Bima menjadi anak-anak yang hebat. Rencanaku adalah bahagia. Aku melirik Vika. Dan, sesuai kesepakatan kita, aku harap aku segera menerima undangan pernikahan kalian. Seperti yang aku bilang di Manado, aku mau kalian menikah. Kalian harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Kalian memulai ini bersama, kalian harus mengakhirinya bersama. Wajah Vika pucat pasi. Arman mengatupkan rahangnya. Dia tahu. Itu adalah bagian dari kesepakatan, damai, yang tidak tertulis, yang ditekankan oleh Sarah. Bahwa jika dia ingin proses ini cepat, dia harus menyelesaikan urusannya dengan Vika secara resmi. Aku permisi, kataku, melangkah melewatinya. Saat aku melewatinya, aku bisa mencium aroma parfumnya. Bukan lagi parfum mahal yang dulu sering ia pakai. Baunya murah. Di luar gedung pengadilan, matahari bersinar terik. Aku melepas kacamata hitamku dan menghirup udara. Udara kebebasan. 2 minggu kemudian, aku dan anak-anak pindah. Kami tidak lagi tinggal di rumah besar yang penuh kenangan buruk itu. Aku membeli sebuah apartemen mewah di pusat kota, tidak jauh dari kantorku dan sekolah anak-anak yang baru. Apartemen ini memiliki 3 kamar tidur, pemandangan kota dari lantai 25, dan fasilitas kolam renang infinity pool. Mama, ini lebih keren dari hotel di Manado, teriak Bima, berlari melintasi lantai parket yang mengkilap. Sinta berdiri di depan jendela kaca besar, menatap kerlap-kerlip lampu kota di bawah. Kita tinggal di sini, Ma. Iya, sayang, kataku, memeluknya. Ini rumah baru kita. Istana tim 3 super yang sesungguhnya. Malam itu, kami merayakannya dengan pizza dan tawa. Tidak ada lagi bau kebohongan. Yang ada hanya aroma cat baru dan harapan. Aku sudah mapan di pekerjaanku. Pak Budi sangat terkesan dengan kinerjaku. Dalam 6 bulan, aku sudah berhasil mengamankan 2 proyek besar untuk perusahaan. Aku bukan lagi Arini yang kaku. Aku adalah Arini yang tajam, yang dihormati, dan yang disegani. Aku mulai merawat diriku. Aku ikut kelas yoga di akhir pekan. Aku mulai membaca buku-buku non-fiksi lagi. Aku adalah diriku sendiri. Sebulan setelah kepindahan kami, sebuah undangan pernikahan berwarna krem murahan tiba di kantor lamaku, yang kemudian diteruskan ke alamatku. Tanpa nama pengirim. Hanya stempel pos. Aku membukanya. Dengan memohon rahmat, kami mengundang Anda untuk menghadiri pernikahan kami. Arman Pratama Vika Lestari.
Diselenggarakan di sebuah gedung serbaguna sederhana di pinggir kota. Jauh dari kemewahan yang dulu Vika pamerkan. Aku tertawa. Tawa yang keras dan lepas. Jadi, mereka benar-benar melakukannya. Hukumanku berhasil. Aku membayangkan mereka. Arman, dengan sisa gajinya setelah dipotong tunjangan anak, mencoba menghidupi Vika yang kini menjadi istri pengangguran. Mereka terikat satu sama lain, bukan oleh cinta, tapi oleh kehancuran bersama. Mereka akan saling menyalahkan atas nasib buruk mereka. Vika akan mengeluh Arman tidak sekaya dulu. Arman akan mengeluh Vika tidak lagi seksi dan menggairahkan seperti saat menjadi selingkuhan. Mereka akan hidup dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Aku mengambil undangan itu, dan tanpa ragu, membuangnya ke tempat sampah di bawah mejaku. Aku sudah tidak peduli. Masa depanku ada di sini. Di kantor ini. Di apartemen baru kami. Bersama Sinta dan Bima. Aku berbalik ke laptopku. Ada proposal proyek baru yang harus kukerjakan. Proyek yang akan membawaku terbang ke Singapura minggu depan. 3 tahun berlalu. 3 tahun yang terasa seperti 3 kehidupan berbeda. Kantorku bukan lagi di sebuah bilik, tapi di sebuah ruangan di sudut lantai 30. Pemandangannya adalah hamparan gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Jabatanku bukan lagi Head of Project Management. Kini, di kartu namaku tertera, Arini Wijaya, Director of Operations. Aku adalah Arini yang baru. Hari itu, aku baru saja selesai memimpin rapat Dewan Direksi. Aku mengenakan blus sutra berwarna champagne dan rok palazzo hitam yang jatuh sempurna. Rambut bobku yang dulu, kini sudah memanjang sebatas bahu, ditata bergelombang lembut. Di pergelangan tanganku melingkar jam tangan tipis, hadiah untuk diriku sendiri saat aku dipromosikan tahun lalu. Ponselku bergetar di meja. Bukan lagi getaran yang membuatku cemas. Itu adalah panggilan dari Sinta. Halo, Ratu Dramaku, sapaku sambil tersenyum, menatap foto Sinta yang kini berusia 13 tahun di mejaku, tersenyum lebar dengan piala debat di tangannya. Mama, debat. Aku dapat nilai A untuk esai bahasa Inggrisku. Dan aku terpilih jadi ketua panitia acara amal sekolah. Luar biasa, Kat, seruku tulus. Itu putri Mama. Nanti malam kita rayakan. Mama belikan novel baru yang kamu inginkan, oke? Oke. Bima juga tadi menang tanding basket, loh. Mama jangan lupa puji dia, nanti dia cemberut. Siap, Kapten. Sayang Mama. Mama lebih sayang kakak? Aku menutup telepon, hatiku penuh. Sinta, anakku yang pendiam dan terluka, kini tumbuh menjadi remaja yang percaya diri, cerdas, dan penuh empati. Bima, yang kini berusia 10 tahun, adalah bintang olahraga cilik di sekolahnya, energik dan, untungnya, sudah melupakan hari terburuk di Manado. Mereka tumbuh dengan baik. Mereka bahagia. Aku telah membuktikan satu hal. Seorang ibu yang hancur bisa membangun kembali istana yang lebih megah untuk anak-anaknya. Apartemen kami adalah tempat tawa, bukan tempat rahasia dan kebohongan. Pekerjaan telah menempa ulang diriku. Aku menemukan lagi ketajamanku, logikaku, dan kemampuanku bernegosiasi. Aku dihormati. Dan ya, aku punya uang. Banyak uang. Uang yang kudapatkan dengan keringatku sendiri. Uang yang memastikan anak-anakku mendapatkan pendidikan terbaik dan kehidupan terbaik. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku terlalu sibuk untuk itu. Aku sudah memaafkan? Mungkin tidak. Aku hanya melupakan. Mereka tidak lagi penting. Sabtu sore, aku berjanji membelikan Sinta novel edisi impor terbaru di sebuah mall kelas atas. Setelah mendapatkan buku itu, aku memutuskan untuk mampir ke konter kosmetik. Bisa saya bantu, Bu Arini? Sapa seorang beauty advisor yang sudah mengenalku. Saya mau restock moisturizer dan lipstick yang biasa, ya, kataku sambil tersenyum. Saat aku sedang menunggu barangku dibungkus, mataku tak sengaja melirik ke arah lain. Keseberang, melewati atrium utama. Di sana, di depan sebuah toko pakaian diskon besar-besaran, aku melihat pemandangan yang membuatku membeku. Dua sosok. Satu pria,
Satu wanita. Mereka terlihat kuyu. Pria itu, Arman, terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya yang dulu rapi, kini menipis dan berantakan. Dia mengenakan kaos berkerah yang warnanya sudah pudar dan celana jeans kusam. Perutnya yang dulu rata kini buncit, tapi wajahnya tirus dan cekung. Di sebelahnya, aku nyaris tidak mengenalinya. Vika, wanita yang dulu seksi dengan gaun merah ketat. Kini dia terlihat hancur. Rambut pirangnya yang dulu indah kini kering seperti jerami, dengan akar hitam yang terlihat jelas. Dia memakai daster rumahan berbahan kaos, dipadu dengan kardigan longgar yang sobek di bagian siku. Wajahnya, tanpa riasan, terlihat lelah dan penuh garis-garis amarah. Mereka sedang bertengkar. Bukan pertengkaran hebat, tapi pertengkaran pasangan suami istri yang sudah lelah hidup. Mereka berbisik tajam. Aku bilang aku nggak punya uang, Fik. Kamu tuli, desis Arman, suaranya terdengar kasar. Bohong. Kamu pasti simpan uang buat bayar tunjangan anak-anak iblis itu, kan? Balas Vika, suaranya melengking tertahan. Sementara aku harus pakai baju bekas. Kamu janji hidup kita bakal enak. Enak gimana? Aku dipecat gara-gara skandal kita. Kamu juga dipecat, bentak Arman. Aku sudah 2 tahun jadi pengangguran. Kita hidup dari sisa pesangonku yang sudah habis. Kamu pikir gampang? Arman dipecat. Jadi, setelah diturunkan jabatannya, dia akhirnya didepak juga. Hancur sudah namanya. Dan Vika juga masih pengangguran. Itu semua salah istrimu. Gara-gara dia? Istriku? Arman tertawa sinis. Dia bukan istriku lagi. Dia sekarang ibu direktur yang terhormat. Sementara kamu yang kuharapkan bisa jadi istri yang panas dan mendukung, malah jadi beban. Beban katamu. Vika nyaris berteriak. Dan saat itulah, Arman, yang sedang marah, menoleh ke sembarang arah, dan matanya bertemu denganku. Waktu berhenti. Mulut Arman yang sedang terbuka, terkatup. Matanya melebar. Dia menatapku. Bukan, dia tidak hanya menatap. Dia melihat. Dia melihatku. Berdiri tegak di konter kosmetik mewah. Mengenakan blus sutra. Menjinjing tas branded, bukan palsu, seperti yang dulu sering Vika pakai. Di sebelahku ada paper bag dari toko buku impor. Wajahku terawat, tenang, dan berkelas. Wajah Vika mengikuti arah pandang Arman. Dan dia melihatku. Mata Vika membelalak ngeri. Genggamannya pada tas belanjaan murahan di tangannya terlepas, isinya berhamburan, beberapa bungkus mie instan dan sebungkus diskon popok. Popok? Jadi mereka punya anak? Mereka syok. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu tanpa kusadari. Momen di mana mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri apa yang telah mereka buang. Mereka melihat Arini yang dulu mereka sebut bau minyak, dasteran, dan tidak menarik. Dan kini, Arini itu berdiri di depan mereka sebagai wanita sukses, anggun, berkelas, dan kaya raya. Arman membeku. Dia pasti membandingkan wanita di depannya, aku, dengan wanita berantakan di sebelahnya yang baru saja meneriakinya. Dia pasti menyadari kesalahan terbesar dalam hidupnya. Vika menatapku dengan campuran benci, iri, dan ketakutan. Dia kalah. Kalah telat. Aku tidak tersenyum. Aku tidak mencibir. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menatap mereka lurus dengan tatapan yang tenang dan dingin. Tatapan, aku sudah bilang, yang paling mematikan. Barang Anda, Bu Arini, suara beauty advisor memecah keheningan. Aku memutus kontak mataku dengan mereka, berbalik dengan anggun. Terima kasih, kataku pada pelayan itu, mengambil paper bagku. Aku tidak menoleh lagi. Aku berjalan pelan melintasi lantai marmer. Suara ketukan heelsku yang mantap dan teratur adalah satu-satunya suara di kepalaku. Aku berjalan melewati mereka, yang masih berdiri mematung seperti dua patung pecundang di tengah keramaian. Aku tidak lari. Aku berjalan santai menuju eskalator turun. Saat aku melangkah di eskalator, aku melirik ke belakang sekali lagi, dari jauh. Aku melihat Arman membungkuk, memunguti mie instan yang jatuh. Vika terduduk di lantai, menangis histeris. Mereka hancur.
Mereka bangkrut. Mereka pengangguran. Dan aku menekan tombol di kunci mobilku. Lampu sebuah sedan Eropa baru berkedip di basement parkir. Aku menang. Pertemuan di mal itu menggoncang mereka lebih hebat dari yang bisa kubayangkan. Bagiku, itu hanyalah sebuah persimpangan singkat, penegasan visual atas kemenanganku sebelum aku kembali ke kehidupanku yang sibuk dan bahagia. Aku melupakannya 5 menit setelah aku menyalakan mesin mobilku. Bagi mereka, itu adalah cermin yang retak. Cermin yang menunjukkan betapa hancurnya mereka, dan betapa cemerlangnya aku. Selama 2 minggu berikutnya, aku memimpin peluncuran proyek regional baru di kantorku. Aku terbang ke Singapura untuk rapat, kembali ke Jakarta untuk presentasi, dan di sela-sela itu, aku masih sempat menghadiri pertunjukan musikal Sinta di sekolah dan melatih Bima melempar bola basket di lapangan apartemen kami. Hidupku penuh. Hidupku bahagia. Hingga suatu sore, saat aku sedang berjalan keluar dari lobi kantor mewahnya, aku melihatnya. Dia tidak menunggu di dalam, tentu saja. Petugas keamanan di gedung ini tidak akan mengizinkan orang sepertinya masuk. Dia berdiri di trotoar luar, di bawah panas senja Jakarta yang menyengat, di sebelah pangkalan ojek. Dia tampak lebih buruk dari terakhir kali aku melihatnya di mal. Arman. Dia mengenakan kemeja pudar yang sama, atau mungkin yang lain yang sama-sama kusam. Wajahnya tidak dicukur, menyisakan janggut tipis yang berantakan. Matahari menyorot kelelahannya, memperjelas lingkaran hitam di bawah matanya. Dia terlihat seperti pria yang sudah menyerah pada kehidupan. Dia melihatku keluar. Matanya langsung terkunci padaku. Ada campuran rasa malu, putus asa, dan iri yang begitu kental. Aku berhenti melangkah sejenak. Jantungku tidak berdebar kencang karena cinta atau benci. Jantungku berdebar pelan, stabil, seperti seorang jenderal yang mengamati musuh yang sudah menyerah. Dia menghampiriku, langkahnya cepat dan canggung. Rin. Arini, tunggu. Aku berdiri diam di bawah kanopi lobi, membiarkannya mendekat. Aku tidak mundur. Aku adalah direktur di gedung ini. Ini adalah wilayahku. Arman, sapaku, suaraku datar. Tidak ada, Mas. Panggilan itu sudah mati 3 tahun lalu di Manado. Rin? Dia berhenti 1 meter di depanku, seolah ada dinding tak terlihat di antara kami, dinding yang terbuat dari kesuksesan dan harga diriku. Dia menelan ludah. Aku harus bicara sama kamu. Kita tidak punya urusan untuk dibicarakan, Arman. Urusan kita sudah selesai di pengadilan. Tolong, dia memohon. Suaranya serak. Sebentar saja. 5 menit. Aku melirik jam tangan di pergelangan tanganku. Sopir saya sedang menuju ke sini. Kamu punya 2 menit. Sikap dinginku sepertinya membuatnya goyah, tapi keputusasaan membuatnya terus maju. Kamu terlihat luar biasa, Rin, katanya, matanya memandangiku dari atas ke bawah. Blus sutra, rok pensil, heels, dan tas kulit yang harganya mungkin setara dengan biaya hidupnya selama 6 bulan. Direktur di sini? Bukan urusanmu, kataku. 1 menit 50 detik. Rin, aku hancur, katanya terus terang. Sejak di mal saat aku melihatmu, aku sadar. Aku? Sadar apa? Sadar kalau kamu sudah membuang berlian, tanyaku sinis. Dia tersentak. Iya, itu. Aku bodoh, Rin. Aku dibutakan. Vika, dia bukan seperti yang kukira. Oh, ya? Dia neraka, desahnya. Sejak kami menikah, dia tidak berhenti menuntut. Sejak dia dipecat, dia hanya menghabiskan uang. Dan sekarang kami punya anak. Anak lagi, Rin. Laki-laki. Popok. Aku teringat pada bungkusan popok diskon yang jatuh di mal. Anak itu sakit-sakitan, lanjutnya, suaranya pecah. Aku nggak bisa dapat kerja. Namaku hancur di industri ini. Semua orang tahu skandal itu. Vika juga nggak bisa kerja. Kami nggak punya uang, Rin. Aku mendengarkan monolog menyedihkan itu tanpa ekspresi. Ini adalah pria yang dulu menghinaku, bau minyak. Ini adalah pria yang bilang aku tidak menarik.
Ini adalah pria yang membiarkanku menggunakan tabungan anak-anak untuk liburan, sementara dia menghabiskan uangnya untuk selingkuh. Lalu, apa urusannya denganku? Tanyaku. Dia menatapku kaget. Apa? Apa urusanku kalau kamu hancur? Apa urusanku kalau Vika adalah neraka bagimu? Apa urusanku kalau kalian punya anak dan tidak punya uang? Rin, tolong aku. Dia maju selangkah, mencoba meraih tanganku. Aku mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Dia membeku. Aku butuh uang, Rin, akunya. Pinjam. Aku nggak bisa bayar tunjangan Sinta dan Bima bulan ini. Ah, ini dia. Tunjangan anak adalah kewajibanmu, Arman. Itu putusan pengadilan. Kalau kamu tidak bayar, aku mengeluarkan ponselku, pengacaraku yang akan menghubungimu. Atau mungkin, Jurusita. Jangan, pekiknya, panik. Jangan, Rin. Aku akan bayar. Tapi aku butuh lebih. Untuk anakku dan Vika. Aku tertawa. Tawa pelan yang dingin. Kamu datang padaku? Meminta uangku, hasil kerja kerasku, untuk membiayai anakmu dengan perempuan yang sudah menghancurkan keluargaku. Aku mohon, Rin, demi kenangan kita. Kenangan apa? Potongku tajam. Kenangan di Manado? Kenangan saat kamu bilang aku bau minyak? Kenangan saat kamu bilang aku tidak bisa cari uang? Kamu lupa, Arman? Wajahnya pucat pasi. Kamu salah besar, lanjutku. Aku bisa cari uang. Aku selalu bisa. Aku hanya memilih untuk tidak, demi membesarkan anak-anak kita. Anak-anak yang kamu telantarkan. Dan Vika, aku menatap lurus ke matanya yang memerah. Kamu bilang dia neraka? Bagus. Itu sesuai rencana. Apa maksudmu? Kamu pikir aku menyuruh kalian menikah di Manado itu karena aku bercanda? Aku tersenyum tipis. Aku menyuruh kalian menikah supaya kalian terikat satu sama lain. Supaya kamu, Arman, bertanggung jawab atas perempuan yang kamu pilih. Supaya kalian berdua merasakan kehancuran ini bersama-sama. Itu adalah hukumanku. Dan sepertinya, hukumanku bekerja dengan sempurna. Dia menatapku ngeri. Dia akhirnya sadar. Dia tidak hanya melawan istri yang tersakiti. Dia melawan seorang ahli strategi. Sebuah sedan hitam mewah berhenti pelan di samping kami. Sopirku, Pak Tono, keluar dan membukakan pintu belakang untukku. Maaf, Arman, kataku, nada suaraku sama sekali tidak menyesal. 2 menitmu sudah habis. Begitu juga keberuntunganmu. Rin, tunggu. Arini, jangan. Aku tidak menoleh. Aku masuk ke dalam mobil. AC yang dingin langsung menerpa wajahku. Jalan, Pak Tono, kataku pelan. Saat mobil menjauh dari trotoar, aku melihatnya di kaca spion. Arman berdiri mematung. Pria yang hancur. Pria yang kalah. Dia mencoba mengejar mobil beberapa langkah, sebelum akhirnya berhenti, tinjunya terkepal di sisi tubuhnya dalam kekalahan total. Dia telah menjadi persis seperti apa yang Vika benci, pria miskin pengangguran. Dan Vika telah menjadi persis seperti apa yang Arman benci, wanita rumahan yang tidak menarik dan hanya menjadi beban. Mereka adalah hukuman bagi satu sama lain. Aku memalingkan wajah dari kaca spion, menatap ke depan. Ponselku bergetar. Pesan dari Sinta. Emma, pulang bawa martabak keju, ya? Bima request. Aku tersenyum. Pak Tono, mampir ke toko martabak langganan saya dulu, ya? Siap, Bu Direktur, sahutnya. Aku bersandar di kursi kulit yang nyaman. Di luar, Jakarta tenggelam dalam senja. Di dalam mobil ini, aku aman. Aku sukses. Aku bebas. Aku dan anak-anakku, kami bahagia. Dan kebahagiaan kami adalah pembalasan terbaik. Kami hidup di atas puing-puing kehancuran mereka, dan rasanya adil. 5 tahun. 5 tahun telah berlalu sejak hari terpanas di Manado. 5 tahun sejak aku terlahir kembali dari abu pengkhianatan. Pemandanganku hari ini bukanlah lobi hotel yang memuakkan atau ruang dewan yang tegang. Pemandanganku adalah menara Eiffel yang berkelip di kejauhan dari jendela suite hotel kami di Paris. Mama, lihat, lampunya berkelip.
Bima, yang kini berusia 12 tahun, melompat dari sofa. Dia bukan lagi anak kecil yang menangis di pelukan kakaknya. Dia adalah remaja laki-laki yang tinggi, cerdas, dan penuh percaya diri, dengan senyum yang sama persis sepertiku. Luar biasa, Bim, kataku sambil tersenyum, menyeruput coklat panas. Sinta, di usianya yang ke-15, hanya tersenyum tipis dari meja di sudut ruangan. Dia sedang membuat sketsa menara itu di buku jurnalnya. Norak, Bima. Kayak baru pertama kali lihat. Kan memang baru pertama kali, Kak, balas Bima. Tahun depan kita ke Jepang, ya, Ma? Mau lihat festival Sakura? Ujar Sinta, mengalihkan pandangannya dari buku sketsa. Matanya, yang dulu penuh ketakutan, kini bersinar cemerlang. Dia baru saja diterima di program pertukaran pelajar ke Swiss. Apapun yang putri mama inginkan, jawabku. Inilah hidup kami sekarang. Aku bukan lagi Director of Operations. 2 tahun lalu, setelah Pak Budi pensiun, Dewan Direksi menunjukku sebagai penggantinya. Aku adalah CEO. Arini Wijaya, CEO dari salah satu perusahaan konsultan manajemen terkemuka di negeri ini. Apartemen mewah kami di Jakarta kini dikelola oleh asisten rumah tangga. Anak-anakku tumbuh dengan cemerlang. Mereka tidak hanya bertahan, mereka berkembang. Mereka tidak memiliki luka batin. Aku telah memastikan itu. Aku membesarkan mereka dengan kejujuran, cinta, dan kemewahan yang kudapatkan dari hasil kerja kerasku sendiri. Kami adalah tim 3 Super. Kami telah menaklukkan dunia bersama. Di tengah tawa kami, ponselku bergetar pelan di atas meja. Aku tidak mau mengangkatnya. Ini waktu liburan. Tapi nama yang tertera di layar membuatku terdiam. Ibu mertua. Aku tidak pernah mengganti namanya di kontakku. Aku mengisyaratkan anak-anak untuk diam sejenak dan mengangkat panggilan itu. Halo, Bu, sapaku, suaraku tenang. Terdengar isak tangis di seberang. Bukan teriakan marah seperti dulu, tapi isak tangis yang putus asa. Arini, Rin, Ibu mohon tolong Ibu, Rin. Ada apa, Bu? Aman, Rin, Suaranya pecah. Dia sakit. Sakit keras. Dia butuh bantuanmu. Aku terdiam. Sakit apa? Hatinya, Rin. Livernya, dia minum terus selama 2 tahun ini. Sejak Vika pergi. Jadi Vika sudah pergi. Vika pergi? Tanyaku datar. Dia pergi 1,5 tahun lalu, Rin. Dia bawa anak mereka yang sakit-sakitan itu pulang ke kampungnya. Dia nggak tahan hidup miskin sama Arman. Arman, sejak dipecat dari kantornya 3 tahun lalu, dia nggak pernah dapat kerja lagi. Dia hancur, Rin. Dia tinggal sendirian di kontrakan kecil. Ibu yang bayar? Jadi, hukuman itu bekerja lebih baik dari yang kubayangkan. Mereka tidak hanya terikat, mereka saling menghancurkan, dan begitu talinya putus, mereka hancur sendiri-sendiri. Vika kembali ke titik nol, menjadi janda pengangguran dengan seorang anak, persis seperti yang dia takutkan. Dan Arman menjadi pecundang pengangguran, persis seperti yang Vika benci. Ibu mohon, Rin. Dia sering mengigu, panggil nama kamu, panggil nama Sinta, Bima. Dia menyesal. Tolong bawa anak-anak temui dia. Sekali ini saja. Mungkin kalau lihat anak-anak, dia bisa semangat sembuh. Permohonan itu terdengar sangat menyedihkan. Aku menatap kedua anakku, yang kini memandangiku dengan cemas. Mereka mendengar nada suaraku yang berubah serius. Sebentar, Bu. Aku mengalihkan mikrofon. Nenek kalian telepon. Dia bilang, Ayah, kalian sakit keras. Dia minta kalian menjenguknya. Aku memberi mereka pilihan. Aku tidak akan pernah memaksa mereka. Bima tampak bingung, melirik ke arah Sinta. Sinta, putriku yang bijak, meletakkan pensilnya. Dia menatapku lurus. Ma, apa Mama mau kami menjenguknya? Mama mau kalian melakukan apa yang kalian rasa benar, jawabku jujur. Sinta berpikir sejenak. Aku ingat hari itu di Manado, Ma. Aku ingat ayah membentak Bima. Aku ingat dia memeluk Tante Vika.
Aku ingat Mama menangis di kamar hotel. Dia lalu tersenyum. Dan aku ingat Mama yang bekerja keras sampai malam. Aku ingat Mama yang mengajariku matematika. Aku ingat Mama yang teriak paling kencang pas aku menang debat. Mama yang membelikan Bima stik basket baru. Mama yang bawa kita ke Paris. Dia berjalan ke arahku dan memelukku. Bima ikut bergabung. Bagi kami, lanjut Sinta pelan, kami cuma punya satu orang tua. Yaitu Mama. Dia orang asing, Ma. Orang asing yang sakit. Kami kasihan, tapi dia bukan ayah kami lagi. Bukan sejak lama. Bima mengangguk setuju. Bima nggak mau ketemu. Bima mau makan croissant lagi. Aku mencium kening mereka. Jawaban itu lebih dari cukup. Aku kembali ke telepon. Ibu dengar? Isak tangis di seberang semakin kencang. Kalian tega sekali. Bukan kami yang tega, Bu, kataku, kini suaraku setegas baja. Tapi anak ibu. Dia yang memulai ini. Dia yang tega membuang kami. Dia yang tega menghina saya, bau minyak, dan tidak menarik. Dia yang tega merampok tabungan anaknya untuk selingkuh. Sekarang, lanjutku, dia menerima hasilnya. Saya tidak dendam, Bu. Saya sungguh tidak peduli. Saya terlalu sibuk berbahagia. Arman butuh uang untuk rumah sakit, Rin. Dia nggak punya apa-apa. Dia masih transfer tunjangan anak setiap bulan, meski terlambat, kataku. Artinya dia masih punya sedikit sisa uang. Maaf, Bu. Saya tidak bisa membantu. Uang saya, sepeser pun, tidak akan saya gunakan untuk mengobati pria yang telah menghancurkan saya. Dia harus belajar bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kamu, iblis kamu, Arini. Saya iblis yang dia ciptakan sendiri, balasku. Selamat tinggal, Bu. Aku menutup telepon. Aku mematikan ponselku. Keheningan menyelimuti kamar hotel. Sudah selesai, Ma? Tanya Bima. Aku menatap kedua anakku. Wajah mereka adalah cerminan kebahagiaanku. Mereka adalah pialaku. Mereka adalah bukti kemenanganku. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara Paris yang sejuk. Beban terakhir di pundakku terasa terangkat. Bukan dendam, tapi sisa-sisa ikatan masa lalu. Kini, semuanya benar-benar putus. Arman, Vika, mereka hanyalah catatan kaki yang menyedihkan dalam buku kehidupanku yang gemilang. Mereka hancur. Mereka kalah. Dan aku? Sudah selesai, sayang, kataku sambil tersenyum lebar. Aku berdiri dan merentangkan tanganku. Sekarang, siapa yang mau makan macaron paling enak di Paris? Aku, teriak Bima dan Sinta bersamaan. Kami tertawa. Bertiga, di puncak dunia. Kami bahagia, di atas puing-puing kehancuran para pengkhianat. Dan rasanya sangat adil. 8 tahun setelah pagi yang menentukan di Manado. 10 tahun sejak aku bertransformasi dari Arini, si bau minyak, menjadi Arini, sang CEO. Aku berdiri di bawah lengkungan batu kuno sebuah universitas bergengsi di Swiss. Udara musim semi terasa sejuk, jauh berbeda dari panas Jakarta yang biasa kurasakan. Di sekelilingku, orang-orang berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. Di hadapanku, di panggung yang didirikan di halaman rumput kuno itu, nama putriku dipanggil. Sinta Kirana Wijaya, summa cum laude. Putriku, yang kini berusia 20 tahun, melangkah ke depan. Dia terlihat anggun dengan toga birunya. Dia tidak lagi Sinta yang ketakutan di lobi hotel. Dia adalah wanita muda yang percaya diri, brilian, dan siap menaklukkan dunia. Saat dia menerima ijazahnya, dia menatap lurus ke arahku dan tersenyum. Di sampingku, Bima, yang kini setinggi aku di usianya yang ke-17, menyenggol lenganku. Keren banget, Kak Sinta, bisiknya. Bima sendiri sudah menjadi kapten tim basket di sekolahnya dan seorang jenius coding yang baru saja mendapatkan beasiswa penuh ke MIT untuk tahun depan. Aku tidak bisa menahan air mata. Ini adalah air mata kebahagiaan murni. Kami telah berhasil. Tim 3 Super telah menaklukkan dunia. Setelah upacara, kami bertiga berjalan-jalan di tepi Danau Jenewa. Sinta memegang ijazahnya erat-erat. Ma, makasih, katanya tiba-tiba.
Untuk apa? Untuk segalanya. Untuk Manado. Untuk perceraian itu. Untuk Mama yang memutuskan untuk bangkit. Dia berhenti, menatapku. Kalau Mama nggak sekuat itu, Sinta nggak mungkin ada di sini sekarang. Aku memeluknya. Kalian berdua adalah alasan Mama kuat. Saat kami sedang menikmati pemandangan, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Sarah, pengacaraku yang kini menjadi sahabat baikku. Isinya bukan soal pekerjaan. Itu adalah sebuah tautan berita dari portal gosip kecil di Indonesia. Mantan manajer terlilit hutang, ditemukan sakit parah di kontrakan sempit. Aku mengkliknya. Fotonya buram, tapi aku bisa mengenalinya. Arman. Dia terlihat seperti pria berusia 60 tahun, padahal usianya baru akhir 40-an. Rambutnya nyaris habis, tubuhnya kurus kering. Berita itu menyebutkan dia ditemukan sendirian di kamar kontrakan kecil, menderita sirosis hati stadium akhir akibat kecanduan alkohol. Dia tidak punya asuransi, tidak punya apa-apa. Di bagian bawah artikel, ada satu paragraf kecil. Arman P. diketahui bercerai dari istri pertamanya, seorang CEO sukses, bertahun-tahun lalu. Ia kemudian menikahi selingkuhannya, VL, yang meninggalkannya beberapa tahun kemudian karena masalah ekonomi. VL sendiri dikabarkan telah kembali ke kampung halamannya dan hidup dalam kemiskinan. Jadi, begitulah akhir cerita mereka. Bukan akhir yang dramatis di pengadilan. Tapi akhir yang lambat, menyedihkan, dan sepi. Mereka tidak hancur bersama. Mereka hancur sendiri-sendiri, dilupakan oleh dunia. Hukumanku, yang kurencanakan di Manado, agar mereka terikat, ternyata memiliki efek jangka panjang yang lebih kejam. Ikatan itu mencekik mereka, dan begitu putus, mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Kenapa, Ma? Tanya Bima, melihat ekspresiku. Aku menggeleng. Aku mematikan ponselku dan memasukkannya ke dalam tas. Berita itu tidak membuatku puas. Tidak membuatku sedih. Berita itu tidak membuatku merasakan apa-apa. Dia hanyalah orang asing. Bukan apa-apa, sayang, kataku. Cuma email kerja yang gak penting. Aku menatap kedua anakku, dua mahakaryaku. Sinta akan bekerja di sebuah firma hukum internasional di London. Bima akan memulai petualangannya di Boston. Dan aku baru saja memutuskan untuk mengambil early retirement tahun depan. Aku akan membeli sebuah villa kecil di Provence dan belajar melukis. Masa lalu sudah selesai. Hukuman telah dilaksanakan. Karma telah dibayar lunas oleh mereka. Aku merangkul kedua anakku. Ayo, Mama sudah reservasi di restoran terbaik di kota ini. Kita rayakan masa depan kalian. Kami berjalan menjauh, di bawah matahari Eropa yang hangat. Tawa kami bertiga terdengar lepas. Kami adalah bukti hidup bahwa di atas kehancuran pengkhianat sekalipun, kebahagiaan yang paling murni bisa tumbuh, lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Dan itu adalah keadilan yang sesungguhnya. Di saat yang sama ketika tawa Arini, Sinta, dan Bima terdengar di tepi Danau Jenewa, sebuah jam dinding tua berdetak nyaring di kamar kontrakan yang sempit dan pengap di pinggiran Jakarta. Detaknya adalah satu-satunya suara, selain napas berat dan berdesah dari pria yang terbaring di ranjang besi tipis. Arman. Dia tidak lagi terlihat seperti manajer yang pernah dipuja, atau bahkan pria kuyu yang memohon di depan kantor Arini. Dia kini hanyalah kerangka yang dibalut kulit kekuningan. Botol-botol minuman keras murah yang kosong berjejer di bawah meja reyot, saksi bisu kejatuhannya. Sirosis hati, kata dokter di puskesmas. Stadium akhir. Dia menatap langit-langit kamar yang penuh noda rembesan air hujan. Pikirannya tidak lagi jernih, berkabut oleh alkohol dan penyakit. Tapi satu bayangan terus muncul di benaknya. Arini. Bukan Arini, si Dastran, yang ia hina. Tapi Arini di mal, dengan blus sutra dan aura kesuksesan yang membutakan. Arini di depan kantornya, menatapnya dengan dingin seolah dia sebutir debu. Dia telah salah perhitungan. Fatal. Dia dulu berpikir Arini adalah jaring pengamannya yang bodoh, wanita yang akan selalu ada, memaafkan, dan mengurus. Dia tidak pernah menyangka wanita itu adalah pedang bermata dua yang terasa sempurna, yang hanya perlu ditarik dari sarung ibu rumah tangganya. Dia telah meremehkan berlian dan memilih sepotong kaca.
Dan Vika? Arman tertawa. Tawa kering yang berubah menjadi batuk menyakitkan. Vika adalah hukuman terbesarnya. Wanita yang ia puja karena seksi dan menggairahkan, itu berubah menjadi monster penuntut begitu uangnya habis. Kamu bukan laki-laki. Kamu pecundang. Itu adalah kata-kata terakhir Vika 1,5 tahun lalu, sebelum dia mengemasi tasnya, membawa anak mereka yang sakit-sakitan, dan pergi meninggalkannya begitu saja. Sama seperti dia meninggalkan Arini. Ironis. Dia hancur oleh wanita yang sama yang dia gunakan untuk menghancurkan istri pertamanya. Hukuman Arini, aku mau kalian menikah, lebih kejam dari gugatan cerai manapun. Ikatan itu mencekik mereka berdua dalam kemiskinan dan kebencian bersama, sampai akhirnya mereka saling merobek satu sama lain. Kini dia sendirian. Ibunya kadang datang, menangis, lalu pergi lagi. Anaknya, Sinta dan Bima, mereka ada di dunia lain. Dunia yang terang benderang bersama ibu mereka yang hebat. Dia sering mengigau memanggil nama mereka. Memanggil Arini. Bukan untuk meminta maaf. Tapi untuk bertanya, kenapa kamu begitu kuat? Telepon genggam bututnya di atas nakas bergetar. Sebuah pesan dari ibunya. Ibumu sudah telepon Arini. Dia di Eropa. Dia tidak mau bantu. Dia tidak mau anak-anak menemuimu. Arman membaca pesan itu. Dia tidak marah. Dia tidak kaget. Dia hanya merasa selesai. Tentu saja Arini tidak mau membantu. Iblis yang dia ciptakan sendiri itu, kini sedang berpesta di atas tahtanya. Arman memejamkan mata. Udara terasa semakin dingin. Detak jam dinding terdengar semakin pelan. Di ujung kegelapan, dia tidak melihat cahaya. Dia hanya melihat wajah Arini di Manado, menatapnya dengan dingin, dan berkata, ini akan jadi hukuman yang tidak akan pernah bisa kalian lupakan. Arini benar.